Putar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 daerah memilih. 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi pendengar daerah memilih Pilkada Serentak 2024 untuk edisi hari ini Rabu 27 November 2024, dan tentunya siaran ini bisa Anda saksikan langsung melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang, dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital, bisa Anda download di Play Store atau juga di App Store, dan selanjutnya via streaming kami di rri.co.id. Pendengar, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Oku Timur ini memusnahkan 346 lembar surat suara pada pemilihan kepala daerah tahun 2024. Pemusnahan yang dilakukan ini baik untuk kelebihan surat suara, sisa maupun surat suara yang rusak, dan pemusnahan ini dipimpin langsung oleh Ketua KPU Oku Timur Denis Firmansyah dengan dihadiri perwakilan dari masing-masing forum komunikasi pimpinan daerah terkait lainnya. Ini di Gedung Asrama Haji di daerah Martapura. Denis juga menjelaskan pihaknya sengaja mengundang stakeholder dan OPD terkait dalam pemusnahan surat suara ini sebagai bentuk transparansi dan sinergi dalam menyukseskan Pilkada Serentak tahun 2024 di Kabupaten Oku Timur. Dan Ketua KPU juga berharap bahwa, Ketua KPU Oku Timur juga berharap bahwa proses pelaksanaan Pilkada khususnya di Kabupaten Oku Timur dapat berjalan lancar dan aman dan damai. Dan untuk itu juga pihaknya juga berharap bahwa semua lapisan masyarakat dapat bersama-sama menjaga keamanan terutama dalam proses pilkada berlangsung. Nanti kan kita juga akan menghubungi nanti pukul 7:40 waktu Indonesia Barat Ketua KPU Oku Timur, dan nantikan juga semua laporan-laporan terkini dari reporter RRI Palembang terkait Pilkada Serentak hari ini 27 November 2024. Tetaplah bersama kami di daerah memilih Pilkada Serentak 2024. Coba kau catat, keretaku tiba pukul 4 sore. Tak usah kau tanya, aku ceritakan nanti. Hey cantik, kemana saja? Tak ada berita, sedikit cerita. Tak ku baca lagi pesan di ujung malam. Dan Jakarta muram kehilanganmu. Terang lampu kota tak lagi sama. Sudah saatnya kau tengok puing yang tertinggal. Sampai kapan akan selalu berlari? Hingga kini masih selalu ku nanti.
kaki saja menyusuri kota. Ceritakan semua ceritamu padaku. Ya Jakarta, diam kehilanganmu. Bau wangi hujan tak lagi sama. Sudah saatnya kau jemput musik yang tertinggal. Sampai kapan aku kan bernyanyi sendiri. Hingga kini masih selalu menanti-nanti. Terbawa lagi langkahku ke sana. Mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya, izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Ingat waktu itu ku bertanya, aku mau dengar jawabnya. Terbawa lagi langkahku ke sana. Mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya, izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu. Anda masih bersama kami dalam siaran khusus dan laporan terkini seputar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 Daerah Memilih. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Daerah Memilih Pilkada Serentak 2024. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan informasi terkini dari TPS 32 di Gang Melati RT 50 RW 14 Lunjuk Jaya bersama rekan kami Aditya. Adit. Ya, Bella dan juga pendengar, pagi hari ini bertepatan dengan 27 November 2024, di mana puncak pemilihan kepala daerah, khususnya di Sumatera Selatan, baik itu gubernur maupun wali kota, yang pagi ini berlangsung, di mana tempat saya berdiri tepat di TPS 032, Jalan Nunjuk Jaya, Gang Melati, tepatnya di RT 50 dan RW 14. Proses pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta pemilihan wali kota, calon wali kota maupun calon wakil wali kota Kota Palembang ini baru saja digelar, dan kami informasikan bahwa sebelum memang proses pemilihan ini berlangsung, sempat tadi ada beberapa proses yang dilakukan sesuai dengan ketentuan, baik itu menyanyikan Indonesia Raya oleh seluruh panitia dan juga para pemilih yang sudah hadir sejak pagi tadi. Diketahui sebelumnya sejak 2 hari lalu memang panitia pelaksanaan pemilihan tepatnya di RT 50 RW 14 ini sudah memberikan undangan kepada pemilih atau warga setempat untuk menyampaikan hak pilihnya, baik itu di TPS 032. Namun di satu sisi memang proses pelaksanaan yang berlangsung sejak pagi tadi memang sedikit membutuhkan koordinasi, sehingga proses pemilihan baru dilangsungkan atau dimulai pada pukul 7.40. Sementara dari jadwal yang dijadwalkan, sebagian para undangan atau pemilih ini sudah dijadwalkan dibuka pada pukul 7 pagi. Namun di satu sisi proses pelaksanaan pada TPS 32 ini sendiri berjalan cukup baik dan kondusif, di mana memang di sini kami melihat dominasi pemilih yang datang adalah kaum atau mereka yang usia sudah lanjut atau manula, karena memang menjadi prioritas bagi panitia, baik itu manula atau mungkin mereka disabilitas, ini menjadi prioritas untuk melakukan pilihan, termasuk juga ibu hamil. Namun di sini kami belum melihat adanya kaum disabilitas atau mungkin ibu-ibu yang hamil, hanya saja memang
eh, masyarakat yang berusia rentan atau manula yang sudah hadir sejak pagi tadi. Memang antusias terlihat di sini oleh masyarakat yang hadir atau pemilih yang hadir pada pagi hari ini cukup antusias karena memang ini mungkin tidak berbeda jauh saat pemilihan pilpres. Namun untuk pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur, termasuk juga calon wali kota ini sendiri menjadi penentu bahwasanya bagaimana nanti ke depan wilayah Sumatera Selatan, sehingga ini menjadi antusias warga pemilih yang datang pada hari ini. Dan juga di sini juga terdapat 500 hak pilih atau mata pilih yang nantinya akan memilih. Sementara sampai dengan saat ini, saat saya melaporkan, lebih kurang sudah hampir 15 orang sudah melakukan pemilihan. Sama seperti biasanya proses pelaksanaan yang berlangsung melalui meja registrasi dan juga mengambil surat suara hingga memasukkan ke kotak suara, baik itu bilik yang ditentukan untuk gubernur, calon gubernur maupun wakil gubernur dan calon wali kota Palembang. Dan setelah itu mengambil atau menandai tinta biru sebagai bukti bahwasanya pemilih sudah melakukan pemilihan. Dan kami saat ini sudah bersama salah seorang pemilih, bersama Ibu Ferianti. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Ya, Ibu, ini kita ketahui bahwasanya proses pelaksanaan pemilihan sudah berlangsung dan Ibu menjadi warga RT 50 RW 11. Seperti apa harapan Ibu untuk proses pemilihan ini? Ya, mohon maaf pendengar, baru saja memang sumber kita menjadi salah satu atau dipanggil untuk melakukan pemilihan, dan kami gambarkan lagi setelah beberapa saat lagi karena memang proses berjalan cukup baik dan kondusif. Dan terakhir yang kami informasikan bahwasanya sampai detik hari ini tidak ada kendala bagi para panitia penyelenggara pada TPS 032 sendiri. Di sini kami gambarkan, yang terakhir kami gambarkan bahwasanya panitia juga menyediakan papan pengumuman di mana nama-nama yang tertera berhak untuk memilih. Dari data yang kami catat ada 500, mohon maaf, ada 500 pemilih mata pilih yang ada di TPS 032 sendiri. Namun sejak pagi tadi kami gambarkan bahwasanya terbukti dengan antusias ini sendiri masyarakat sudah hampir melakukan pemilihan atau melakukan hak pilihnya ini lebih kurang 15 sampai dengan 20 orang. Bahkan ini kami juga memantau aktivitas masyarakat yang akan memilih sudah berdatangan di parkiran atau di kawasan TPS 032 sendiri. Dan kami informasikan terakhir sebelumnya TPS 032 sendiri bukan berada di sini, namun ada di beberapa titik atau di wilayah, maksud kami di lokasi lain yang tidak jauh dari posisi awal, tepatnya di salah satu rumah warga. Namun karena kondisi yang tidak mungkin kan, sehingga TPS 032 ini dipindahkan. Namun yang berkali lagi, kesiapan dari panitia penyelenggara TPS 32 ini bisa diacungkan jempol karena memang untuk pemilihan ini sendiri banyak sekali proses yang dilakukan. Salah satunya adalah memberikan tanda-tanda petunjuk perpindahan TPS tersebut, sehingga masyarakat yang akan memilih di TPS 32 sendiri tidak kebingungan karena memang sudah ada petunjuk dan juga informasi dari panitia pelaksana, termasuk rambu-rambu petunjuk arah untuk melakukan pemilihan di TPS 32. Kami kembali bersama narasumber kami, Ibu Ferianti. Selamat pagi, Ibu. Tadi kita berbincang terkait bagaimana antusias Ibu untuk memilih calon gubernur dan wali kota. Baik, nampaknya terputus. Kami mencoba menghubungi kembali rekan kami Aditya Prianto. Ini dari TPS 32 di Gang Melati RT 50 RW 14 di Lunjuk Jaya, Kota Palembang. Dan pendengar, nantikan juga bersama kami. Nanti kami juga akan mencoba menghubungi Ketua KPU Oku Timur ya, Bapak Denis, dan tentunya Bapak Denis Firmansyah SPDI MPD. Kita akan menanyakan ini terkait kondisi di daerah Oku Timur pagi hari ini seperti apa sejauh ini. Dan untuk Anda yang ingin bergabung juga, boleh kami ajak untuk di daerah Anda, di TPS terdekat di rumah Anda, di line WhatsApp kami di 0821 7927 9090. Dan tentunya pendengar, nantikan masih di daerah memilih Pilkada Serentak 2024 untuk edisi hari ini, hari Rabu 27 November 2024 hingga mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk daerah memilih Pilkada Serentak 2024 pagi ini ya. Dan kita masih mencoba untuk menghubungi rekan Aditya Prianto dari TPS 32.
Baik, kami akan mencoba menghubungi ini Ketua KPU Oku Timur, Bapak Denis Firmansyah, SPDI MPD. Pagi hari ini kita akan berbincang langsung ini untuk situasi pilkada atau pemilihan bupati ya di daerah Oku Timur. Nantikan juga kami akan mengajak Anda masih banyak informasi-informasi lainnya untuk Anda di daerah memilih Pilkada Serentak 2024 untuk pagi hari ini. Mungkin dari sebagian Anda pagi hari ini sudah berdatangan langsung ke TPS-TPS terdekat. Jangan lupa untuk menggunakan hak suara Anda ya. Pagi hari ini jangan jadi bagian dari golongan putih. Harus menggunakan hak suara untuk 5 tahun ke depan. Dan tentunya untuk sebagai masyarakat, baik pendengar, kita sudah terhubung bersama Ketua KPU Oku Timur, ada Bapak Denis Firmansyah, SPDI MPD. Selamat pagi Pak Denis. Selamat pagi. Sehat kabarnya Ya, Pak Denis pagi ya, Mbak. hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Baik Pak Ya. Denis, ini untuk persiapan Pilbub ya di daerah Oku Timur sejauh ini seperti apa nih Pak Denis? Baik, untuk persiapan Pilbub maupun Pilgub ya, dalam hal misalkan logistik kemarin kami sudah pastikan semalam kami masih monitoring itu sudah terdistribusi semua ke tingkat PPS maupun ada sebagian di KPPS atau TPS dan ada yang digeser hari ini tadi pagi. Dan laporan dari rekan-rekan PPK maupun PPS, insya Allah pagi ini sudah siap semua untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah. Ini kalau untuk di daerah sana ini dapat yang terdata berapa banyak Pak dari jumlah penduduk yang ada, DPT yang terdata? DPT yang terdata itu kita ada 500.338. Ya. Dengan jumlah TPS ada 1012 TPS. Jadi kita sudah hampir lebih dari 500.000 DPT kita. Ya. Baik, Pak, ini kemarin sempat pemusnahan ini ya Pak ya, surat suara yang dilakukan oleh KPU Oku Timur bersama Porkovinda. Ini sejauh ini seperti apa Pak kemarin kegiatannya Pak? Betul. Nah, jadi memang kemarin untuk sebagai bentuk transparansi kita ya, ya kami undang Porkopimda seluruhnya termasuk Bawaslu di situ untuk melakukan pemusnahan surat suara. Ada 2 jenis surat suara yang rusak tuh mungkin dari hasil sortir lipat dia sobek atau ada hal lain, atau misalkan ketika dari percetakan itu dia terdapat bekas tinta sehingga itu dikategorikan surat suara rusak gitu kan. Tinta, apalagi ketika dia tinta itu ada di lembar pasangan calon. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian surat suara sisa, surat suara yang masih bagus, masih bisa digunakan, tapi kemudian karena memang itu sudah terdistribusi semua dan sudah mencukupi, masih terdapat sisa, akhirnya kami musnahkan juga. Kalau untuk di Oku Timur sendiri sejauh ini adakah daerah yang memang bisa dikatakan TPS banjir nih Pak untuk pagi hari ini yang terpantau dari KPU Oku Timur? Kalau kemarin memang ketika penataan lokasi TPS, terutama di kami ini kan ada di pinggiran Sungai Komering itu, memang kami minta untuk penataan yang sepanjang Sungai Komering itu jangan terlalu dekat dengan bibir sungai, jadi agak ditarik ke tengah gitu kan. Ya, dan insya Allah sepertinya kondisi masih aman, lancar dan tidak ada banjir ya. Memang ada beberapa daerah yang cukup sulit aksesnya untuk dijangkau, makanya kemarin untuk distribusi kami dahulukan. Ada yang naik di bukit, ada yang nyebrang sungai, itu sudah kami dahulukan dan dimonitor semalam itu sudah sampai semua di TPS. Baik, Pak Denis, himbauannya kepada warga untuk menggunakan hak suaranya pagi hari ini Pak Denis, silakan Pak Denis. Tentu kami menghimbau baik untuk masyarakat Sumatera Selatan maupun Oku Timur khususnya, ya mari berbondong-bondong bersama-sama, berduyun-duyun di pagi hari ini sampai siang nanti untuk menyalurkan aspirasi kita ya untuk memilih pemimpin pilihan kita tanpa ada rasa takut, cemas, intimidasi dan lain-lain.
jadikan pesta ini sebagai pesta rakyat, riang gembira. Mari kita hadapi pemilu ini dengan riang gembira, sehingga kemudian siapapun nanti yang terpilih itulah yang terbaik untuk Gubernur Sumatera Selatan maupun Bupati Kabupaten Oku Timur. Amin. Baik, Pak Denis, terima kasih waktunya bersama Pro 1 untuk pagi hari ini, Pak Denis. Selamat pagi, Siap, selamat sama-sama. beraktivitas kembali. Sama-sama, Mbak. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, itulah tadi bersama Ketua KPU Oku Timur, Bapak Denis Firmansyah, SPDI MPD, dan selanjutnya kita akan mendengarkan untuk informasi selanjutnya dari Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat 1 bersama rekan Nadiar. Nadiar. Halo, Nadiar. Halo. Halo, Nadiar. Baik. Kita akan mencoba menghubungi lagi, ada rekan Nadiar langsung dari Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Tetaplah bersama kami di daerah memilih Pilkada Serentak. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 3 93,7 MHz, Pro 4 88,4 MHz, dan Pro 5 89,2 MHz. Pemancar relay RRI di kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Pemancar relay Batu Raja 90,5 MHz, pemancar relay Belitang 97,6 MHz, pemancar relay Empat Lawang 98,9 MHz, pemancar relay Indralaya 93,7 MHz, pemancar relay Lahat 90,2 MHz, pemancar relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, pemancar relay Muara Beliti 90,0 MHz, pemancar relay Muara 2 88,7 MHz, pemancar relay Pagar Alam 97,7 MHz, pemancar relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan pemancar relay Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang. Anda masih bersama kami dalam siaran khusus dan laporan terkini seputar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 Daerah Memilih. Terima kasih Anda masih bersama kami di daerah memilih Pilkada Serentak 2024 untuk edisi hari ini, Rabu 27 November 2024. Dan selanjutnya, bagaimana situasi dari TPS 03 Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat 1 bersama rekan kami Nadiar. Nadiar. Ya, terima kasih Dela. Selamat pagi Pergan, saat ini saya sudah berada di TPS 03, tepatnya di Jalan Parameswara, Lorong Macan Kumbang, RT 03 RW 01, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Dapat kami laporkan saat ini suasana TPS sudah mulai ramai dengan aktivitas warga yang akan menyalurkan hak suaranya pada pemilihan kepala daerah serentak 2024 hari ini. Dari pantauan kami, para petugas ini sudah bersiap sejak pukul 5.30 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Sementara ini tenda ataupun lokasi TPS sudah dipersiapkan sejak hari Selasa kemarin 26 November dan sterilisasi juga sudah dilakukan sejak kemarin sore. Dan pagi tadi sejumlah petugas TPS juga sudah terlihat sibuk dengan menggunakan pakaian bebas sebanyak 9 orang, dilengkapi dengan tanda pengenal yang menunjukkan mereka sebagai petugas KPPS Pilkada 2024. Dan pendengar, saat ini dari kondisi di lapangan yang kita pantau, terdapat 2 kotak suara di TPS ini, yaitu kotak suara untuk pemilihan Gubernur Sumatera Selatan dan kotak suara untuk pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang. Dan saya itu juga pendengar, TPS ini juga disediakan papan yang berisikan nama-nama yang sudah masuk dalam daftar tetap pemilih atau DPT. Kemudian juga ada gambar kertas suara yang menunjukkan tata cara memilih yang dapat dilakukan oleh warga pada saat pencoblosan. Dan sekarang sedang berlangsung pencoblosan atau surat suara yang sudah diberikan oleh para petugas kepada pemilih. Dan pendengar, kami informasikan juga DPT di TPS 03 sebanyak 566 pemilih, terdiri dari laki-laki berjumlah 280 orang, kemudian
perempuan sebanyak 285 pemilih. Sementara itu kita lihat antusias masyarakat sudah mulai terlihat sejak pagi tadi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Mereka membawa surat undangan, kemudian KTP ataupun fotokopi KK masing-masing. Ini sesuai antrian yang sudah ditetapkan oleh panitia. Dan mereka menunggu giliran menuju ke bilik suara. TPS ini juga akan menerima warga yang menyalurkan hak pilihnya sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat kami informasikan pagi ini cuaca sedikit mendung. Dan pendengar, informasi ini kami sampaikan untuk Anda melalui Pro 1 RRI Palembang, dan informasi lain seputar Pilkada Serentak 2024 dapat Anda akses melalui website rri.co.id. Diperingat dari TPS 03 Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ili Barat 1, Kota Palembang, Nadiar melaporkan, Pro 1 RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Kembali ke studio. Baik, Lu, dari TPS 03 Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat 1. Dan selanjutnya pendengar, kita akan mendengarkan laporan terkini dari TPS 10 Kelurahan Karangjaya Gandus bersama rekan kami Irfan. Irfan. Halo? Halo? Irfan? Baik. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI untuk daerah memilih Pilkada Serentak. Anda masih bersama kami dalam siaran khusus dan laporan terkini seputar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 Daerah Memilih. Pesan ini disampaikan perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan. Anda masih bersama kami dalam siaran khusus dan laporan terkini seputar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 Daerah Memilih. Anda masih bersama kami di daerah memilih Pilkada Serentak 2024. Selanjutnya situasi terkini dari TPS 10 Kelurahan Karangjaya Gandus bersama rekan kami Irfan. Irfan. Baik, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di TPS 10 Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Gandus, Palembang. Dapat kami informasikan saat ini suasana di TPS 10 sempat ramai karena tepatnya tadi pukul 7.30 tadi karena ada kedatangan dari pasangan, bukan pasangan, maksud kami itu datang apa tuh? Aduh. Kedatangan salah satu wakil calon ya? Wakil salah satu calon, wakil calon Palembang nomor urut 1, Nandriani bersama keluarga, di mana pada saat itu Nandriani bersama keluarga melakukan pencoblosan di TPS 10 bersama keluarga. Tepatnya tadi pukul 7.30 tadi. Dan saat ini sekarang suasana di TPS 10 saat ini sudah mulai sepi karena tadi sudah Nandriani bersama rombongan sudah meninggalkan TPS 10. Nah, kami informasikan juga nanti sekitaran pukul 9 pasangan
Wali Kota Palembang nomor urut 1 akan melakukan pencoblosan di TPS 04 di Kelurahan Bukit Lama di sekitar pukul 9 pagi. Pendengar, saat ini cuaca di sekitaran TPS 010 terpantau mendung. Dan untuk sementara hanya itu dulu informasi yang bisa kami sampaikan dari TPS 10. Muhammad Irfan terus mengudara untuk Indonesia. Baik, laporan terkini dari daerah TPS 10 ya di Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Gandus, Palembang bersama rekan Irfan. Dan tentunya masih daerah memilih Pilkada Serentak 2024, pendengar, kami mengajak Anda juga untuk berpartisipasi di line telepon kami di 0711369977. Kami informasikan juga tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti kita di dialog interaktif untuk daerah memilih mengenai Pilkada Serentak 2024 bersama pengamat politik Sumatera Selatan dan sekaligus ini dosen Stisipol Chandra di Muka Palembang bersama Dr. Andes Ong Berlian. Tetaplah bersama kami di daerah memilih. Anda masih bersama kami dalam siaran khusus dan laporan terkini seputar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 Daerah Memilih. Persis setahun yang lalu ku dijauhkan dari yang tak ditakdirkan untukku. Yang ku ingat saat itu, yang ku lakukan hanya menggerutu angkuh. Lebih percaya cara-caraku, pilih ragukan rencana sama apa nantu. Kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput?
Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai APBD. Yakin masih mau golput? Panjang jalan ini, ku berharap tinggi, jengkal demi jengkal, ku coba nikmati hayalan yang datang menghampiri. Saat ku coba untuk hilangkan harap, namun ku tetap tegak berdiri dari realita yang ternyata fana. Ku kira perjalanan ini sudah berakhir, ternyata ini titik awal langkah. Perjalanan ini akan terhenti, nyatanya salahku dengan ekspektasi. Panjang jalan ini, ku
Anda masih bersama kami dalam siaran khusus dan laporan terkini seputar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 Daerah Memilih. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI, Daerah Memilih Pilkada Serentak 2024. Dan selanjutnya pendengar, kita akan mendengarkan informasi terkini dari TPS 19 bersama rekan kami Rocky Pratama. Rocky. Ya Dela dan juga pendengar, saya saat ini berada di TPS 19, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 3. Dan dapat saya laporkan saat ini warga di sekitar sini cukup antusias untuk mendatangi TPS yang didirikan di Gedung Dharma Kirti, Gedung Serbaguna Dharma Kirti ini, untuk menyalurkan suaranya pada pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024. Bagi TPS ini memang didominasi oleh tunanetra, dan mereka saat ini sudah mulai berdatangan untuk meramaikan pesta demokrasi rakyat pada hari ini. Dan kami laporkan juga bahwa di TPS 19 ini untuk petugas sama seperti pada tempat lainnya, ada ketua pemungutan suara, ada ketua KPPS dan 2 anggota KPPS. Kemudian juga didampingi oleh pihak perwakilan dari Bawaslu dan 3 saksi dari 3 paslon gubernur dan juga paslon wali kota. Ada juga 4 bilik suara dan 2 kotak suara. 2 kotak suara ini terdiri dari kotak suara untuk pemilihan gubernur dan satunya adalah untuk pemilihan wali kota Palembang. Untuk jumlah daftar pemilih tetap di TPS 19 ini berjumlah 360 orang yang terdiri dari 182 pemilih laki-laki dan 178 orang pemilih perempuan. Untuk penyandang tunanetra yang akan melakukan atau menyalurkan hak suaranya, pihak dari KPPS sudah menyediakan ada beberapa staf ya yang memang dikhususkan untuk mendampingi mereka, mulai dari ke bilik suara ya, mulai dari pengambilan surat suara ke KPPS atau anggota KPPS, kemudian didampingi menuju ke bilik suara, kemudian juga setelah memilih atau mencoblos diarahkan ke kotak suara, 2 kotak suara. Kemudian juga setelah itu yaitu adalah penyelupan tinta ya di jari sebagai tanda bahwa sudah melakukan atau menyalurkan hak suaranya pada hari ini. Untuk cuaca, untuk wilayah Kota Palembang atau di sekitar sini cukup mendung pada pagi hari ini. Suasana cukup kondusif pendengar, namun kami tidak melihat ada pihak pengamanan dari aparat seperti polisi ataupun TNI yang ikut menjaga di TPS 19 ini. Dan tingkat partisipasi di TPS 19 ini kalau dibandingkan atau melihat dari pemilu pada Februari lalu memang di sini cukup tinggi, dan diharapkan juga pada pemilihan kepala daerah hari ini juga tingkat partisipasi masyarakat yang didominasi oleh tunanetra di TPS 19 ini bisa tinggi seperti pada pemilu presiden maupun pemilu legislatif yang lalu. Demikian yang dapat saya laporkan dari TPS 19, Rocky Pratama melaporkan. Tetap mengudara untuk Indonesia. Baik, laporan dari TPS 19 Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang bersama rekan Rocky Pratama. Dan selanjutnya pendengar masih di Daerah Memilih Pilkada Serentak 2024 dan kita akan mendengarkan situasi dan laporan terkini dari calon wakil wali kota Palembang, Ratu Dewa, ini menggunakan hak suara di TPS 28 RT 45 RW 10
Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang bersama rekan kami Rian Apridani. Dan tentunya kami juga masih mengajak Anda untuk berpartisipasi di line telepon kami di 0711 369977 atau juga melalui line WhatsApp 082179279090. Dan kami informasikan lintas waktu saat ini 16 menit beranjak pukul 8 waktu Indonesia Barat, berarti masih cukup lama waktu ya, karena pemilihan ini dimulai dari pukul 7 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya pendengar, laporan terkini calon wali kota Palembang Ratu Dewa menggunakan hak suara di TPS 28 RT 45 RW 10 Kelurahan Demang Lebar Daun Palembang, Kecamatan IB 1 Palembang bersama rekan kami Rian Apridani. Rian. Ya, adalah pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini kami melaporkan dari TPS 28 RT 45 RW 10 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang, di mana beberapa saat yang lalu baru saja calon wali kota nomor urut 2 Ratu Dewa menggunakan hak suaranya melakukan pencoblosan di TPS. Ratu Dewa sendiri datang sekitar pukul 8 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat bersama dengan istri dan kedua orang anaknya dengan menggunakan pakaian nuansa jumputan berwarna hijau muda. Ratu Dewa disambut oleh warga sekitar, kemudian langsung menuju tempat pendaftaran suara untuk kemudian menggunakan hak suaranya. Hanya butuh waktu sekitar 5 menit untuk menggunakan hak suara di TPS, mana di dalam bilik suara Ratu Dewa bersama istri melakukan pencoblosan dan kemudian memberikan keterangan resmi kepada wartawan. Dalam keterangannya kepada wartawan, Ratu Dewa mengatakan bahwa pada pilkada ini diharapkan seluruh masyarakat ikut berpartisipasi menggunakan hak suaranya serta menjaga kondisivitas ataupun keamanan selama pelaksanaan pilkada berlangsung. Dan selain itu juga dia berharap siapapun yang terpilih nantinya akan memajukan kota Palembang dalam 5 tahun ke depan. Dan himbauan juga disampaikan kepada para pendukung untuk menciptakan situasi yang aman dan juga nyaman selama usai masa pilkada, seperti yang disampaikan Ratu Dewa dalam rekaman wawancara yang kami lakukan beberapa saat yang lalu. Pertama saya mengucapkan penghargaan setinggi-tingginya ya seluruh tim relawan, baik paslon 1, paslon 2, paslon 3. Sekali lagi harapan saya, mari ciptakan suasana yang kondusif. Tidak perlu kita untuk-untukkan, kita yakin dan percaya siapapun pemenangnya itulah pemimpin yang terbaik. Saya kira begitu. Dan antusiasme dari masyarakat sendiri untuk melakukan pencoblosan di TPS 28 ini terbilang cukup tinggi, adalah dari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Menurut pantauan kami, warga sendiri sudah mulai mengantri, di mana para petugas KPPS sendiri juga pada saat itu masih melakukan pemeriksaan kotak suara dan juga peralatan atau perlengkapan dalam pemilihan suara. Dan saat ini masih terus berdatangan warga sekitar, terutama dari warga RT 45 dan RT 47 untuk menggunakan hak suaranya di TPS. Dan dari pantauan kami di TPS 28 ini juga cukup menarik dengan nuansa berwarna merah putih, kemudian juga ada spanduk ataupun banner yang memang sengaja dipasang untuk masyarakat yang ingin melakukan selfie ataupun berfoto ria di TPS, di mana ada titik ataupun spot foto dengan latar belakang gambar sekeluarga dengan nuansa memakai baju pakaian daerah Nusantara untuk menyambut para masyarakat yang akan menggunakan hak suaranya pada pelaksanaan pilkada serentak 27 November 2024. Demikian sementara update yang dapat kami laporkan dari TPS 28 RT 45 dan 47 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang. Rian Apridani melaporkan untuk Pro 1 Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Laporan langsung dari Rian Apridani mengenai calon wali kota Palembang, Ratu Dewa menggunakan hak suara
di TPS 28 RT 45 RW 10 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan 1 IB 1 Palembang. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan laporan terkini situasi terkini dari TPS 42 Sukajaya Sukarame Palembang. Tentunya ini bersama rekan kami ada baik. Kita masih mencoba ya untuk menghubungi untuk laporan terkini dari TPS 42 bersama rekan Dina Rohaida. Dan tentunya juga kami mengajak Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di line telepon di 0711369977 dan kami informasikan juga untuk Anda mungkin pagi hari ini masih bingung ya, ini termasuk di daftar pemilih tetap Pilkada 2024 di daerah mana. Bisa Anda cek langsung di cek dptonline.kpu.go.id ya. Silakan masukkan NIK Anda berdasarkan data pleno DPT oleh KPU kabupaten atau kota. Masukkan NIK. Nah, langkah selanjutnya Anda akan terdaftar atau Anda akan melihat daftar di daerah mana Anda terdaftar sebagai daftar pemilih tetap Pilkada 2024. Tentunya untuk Anda yang masih bersama kami, tetaplah bersama kami di daerah memilih Pilkada serentak. Anda masih bersama kami dalam siaran khusus dan laporan terkini seputar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 Daerah Memilih. Bila membentang bertabir senja melukis senyuman, hiasi cakrawala di hatiku, melihat dua indah bola mata di parasku. Rona pipi berkata, ku inginkan dirimu jadi intan permata di hatiku. Tak perlu kau bicara, dewa dewi asmara bersatu untuk kau dan aku. Meskipun bintang tak temeningan, terang pun terasa kelam, ku kan setia bersamamu kasih. Insan muda dimana cinta, ingin dia selalu ada dekatmu. Tak ingin waktu terasa cepat berlalu. Tiada lagi ada senja kecewa, jingga langit merdu bernada kasih. Dan kesejukan warna pelangi cinta bersama. Diskoria, 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 diskoria. Nona pipi berkata, ku inginkan dirimu jadi intan permata di hatiku. Tak perlu kau bicara, dewa dewi asmara bersatu untuk kau dan aku. Janjiku, ku kan setia bersamamu kasih. Insan muda dimana cinta, ingin dia selalu ada dekatmu. Tak ingin waktu terasa cepat berlalu. Tiada lagi ada senja kecewa, jingga langit merdu bernada kasih. Dan kesejukan warna pelangi cinta bersama. Jangan pedulikan apapun kata Anda masih bersama kami dalam siaran khusus dan laporan terkini seputar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 Daerah Memilih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan mendengarkan laporan dari TPS 42 Sukajaya Sukarame, Palembang bersama rekan kami Dina Rohaida.
Dina. Iya, terima kasih Dela. Selamat pagi pendengar. Saat ini saya berada di TPS 042, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Palembang. Dapat kami laporkan saat ini situasi di TPS berangsur-angsur ramai dengan aktivitas warga yang menyalurkan suaranya pada pemilihan kepala daerah serentak 2024. Dari pantauan kami, petugas sudah bersiap sejak pukul 6 pagi tadi, sementara tenda maupun lokasi TPS sendiri sudah dipersiapkan sejak Senin 25 November 2024. Sterilisasi juga sudah dilakukan sejak kemarin sore dan malam tadi. Sejumlah petugas TPS sudah terlihat sibuk dengan menggunakan pakaian seragam coklat-coklat, dilengkapi dengan tanda pengenal yang menunjukkan mereka sebagai petugas KPPS pada pilkada tahun ini. Terdapat 2 kotak suara di TPS, yakni kotak suara untuk pemilihan Gubernur Sumatera Selatan dan kotak suara untuk pemilihan wakil dan wali kota dan wakil wali kota Palembang. Selain itu, pendengar, di TPS juga disediakan papan berisikan nama-nama yang masuk dalam daftar tetap pemilih. Selain itu juga ada gambar kertas suara yang menunjukkan tata cara bagaimana memilih yang dapat dilakukan oleh pemilih dalam pencoblosan nanti. Untuk jumlah mata pilih sendiri di TPS 042 sebanyak 590 orang. Masing-masing pemilih laki-laki sebanyak 279 orang dan pemilih perempuan sebanyak 311 orang. Pendengar, dapat kami laporkan juga situasi pencoblosan yang dimulai pada pukul 7.30 tadi. Warga antusias dengan membawa KTP dan warga yang belum memiliki KTP juga menyerahkan tanda keluarga. Warga juga dengan sambil menunggu giliran untuk menuju ke bilik suara. TPS ini sendiri akan menyalurkan hak pilihnya hingga pukul 12 nanti. Dapat kami saat ini di tempat kami melaporkan cukup bersahabat karena kemarin sempat diguyur hujan. Lain seputar pilkada 2024 ini diakses melalui website kami di rri.co.id dari TPS 042 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Palembang. Dinaya Sudaya, Pro 1 RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Baik, laporan dari TPS 42 RT 55 RW 56 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarame bersama rekan Dina. Dan selanjutnya pendengar, kita akan mendengarkan informasi terkini dari TPS 27 ke Kelurahan 8 Ilir Kecamatan IT 3 RT 44 4546 bersama rekan Aditya Aprianto. Adit. Ya, Dela dan juga pendengar, saat ini saya berada tepat di TPS 27, tepatnya di RT 44, RT 45, dan RT 46. Dari data yang kami input di TPS 27 sendiri, ada 548 mata pilih, tergabung dari 3 RT tersebut. Dan di sini juga merupakan RT 27 ini sendiri merupakan, maksud kami TPS 27 ini sendiri merupakan TPS di mana nantinya akan menjadi tempat pemilihan atau pencoblosan calon gubernur Sumatera Selatan dengan nomor urut 1 Bapak Herman Deru. Dan kami informasikan pendengar, saat ini saya bersama dengan Ketua TPS 27 dengan Bapak Pak Rozi yang saat ini masih melakukan pantauan terkait proses pemilihan di TPS 27 sendiri. Selamat pagi Bapak Pak Rozi. Selamat pagi. Bapak, kalau boleh tahu, ini di TPS 27 merupakan salah satu TPS tempat penyoblosan calon gubernur semisal Herman Deru, Pak ya. Nah Pak, seperti apa persiapan kita untuk proses pemilihan di TPS 27 ini sendiri, Pak? Ya, persiapan kita sesuai prosedur saja. Prosedur yang ditetapkan kita ikut. Pak, untuk pengamanan dari mungkin aparat kepolisian dan juga yang lainnya seperti apa nih, Pak? Ada sama polisi, satu dari Polsek Ilir Timur 2, sudah itu dari Bawaslu, dari saksi-saksi. Kalau boleh tahu Pak, ini ada berapa mata pilih Pak di TPS ini? Mata pilihnya 548. Laki-laki 242, perempuan 306.
Pak, ini proses pemilihan sendiri sudah dibuka pada pukul berapa? Pukul 7, Pak, ya. Nah, Pak, kalau dari aturan atau prosedur yang dilakukan, ada proses menyanyikan lagu Indonesia Raya dan sebagainya, seperti apa, Pak? Oh, kalau di sini tadi proses biasa seperti prosedur yang ada. Pak, kalau boleh tahu dari 548 mata pilih sendiri, ini kan ada 3 RT, Pak. Nah, apakah ada pantauan atau pembagian khusus untuk 3 RT sendiri atau memang tergabung dalam satu TPS? Kita membagi sesuai nomor. Kalau nomor 1 sampai 100 itu jam 7 sampai jam 8. Kalau nomor 200 sampai 300 itu jam 9. Atur seperti itu. Informasi terakhir, Pak, untuk calon gubernur dengan nomor urut 1 Pak Herman Heru akan mencoblos di pukul berapa kira-kira, Pak? Saya ini nggak ingat kalau gitu. Dia kan kalau Pak ya? Iya, boleh. Ini proses masih ya. Nih, ya. Nomor 216, berarti kalau dia 216 sekitar jam 10. Informasi terakhir, dia akan mencoblos bersama keluarga atau berapa orang, Pak, dari keluarga? Nah, kurang tahu keluarga berapa yang coblos, tapi semua keluarga di sini bisa mencoblos. Ya. Pak, kalau tidak salah di tahun lalu ini di wilayah ini juga, Pak, melakukan pencoblosan. Apakah ada perbedaan dengan 5 tahun lalu atau mungkin ada yang lebih spesial untuk tahun ini? Nah, tidak sama. Baik, terima kasih Pak Rozi. Ya, mendengar tadi wawancara kami langsung bersama Ketua TPS 27 Bapak Pak Rozi, di mana memang proses pemilihan di TPS 27 sendiri berjalan seperti biasa. Tidak ada hal-hal yang begitu spesial atau dibedakan dari TPS lain. Namun memang prosedur pemilihan di TPS 27 sendiri karena memang terbagi dari 3 RT, baik itu RT 44, RT 45 dan 46. Sehingga dengan demikian proses dari pemilihan sendiri dibagi secara ketentuan dari nomor 1 sampai 100, dari 101 sampai 200 dan juga seterusnya. Namun tadi yang seperti disampaikan bahwasanya untuk Bapak Herman Heru yang merupakan calon gubernur dengan nomor 1 untuk wilayah Sumatera Selatan sendiri akan melakukan pemilihan diperkirakan pukul 9 lebih karena memang proses pemilihan sendiri sesuai dengan nomor atau urutan yang dilakukan. Dan kami gambarkan pendengar bahwasannya memang saat ini awak media sudah berdatangan dan kami melihat bahwasannya seluruh awak media sekarang saat ini sedang melakukan wawancara langsung bersama Bapak Fahru Rozi selaku Ketua TPS 27. Namun memang kami informasikan bahwasannya di TPS 27 sendiri, tepatnya di Komplek Dolor sendiri merupakan TPS tempat pemilihan calon gubernur dengan nomor urut 1 Bapak Herman Heru saat 5 tahun lalu saat dirinya mencalonkan menjadi gubernur Sumatera Selatan. Dan di sini juga proses pemilihan di TPS 27 sendiri masih berjalan kondusif sejak pagi tadi tepatnya pukul 8 proses pemilihan sudah dilakukan. Tidak ada kendala yang begitu berarti karena memang proses ini berlangsung cukup kondusif. Terlihat adanya aparat kepolisian dan juga baik itu Bawaslu dan juga panitia pelaksana KPU yang melakukan proses pemilihan pada TPS 27 sendiri. Namun kami informasikan pendengar di TPS 27 tepatnya di RT 44, RT 45 dan 46 yang tergabung pada pemilihan di TPS 27 sendiri memiliki simbol atau memiliki semboyan senyum bahagia dan berjabat tangan. Nah, ini menjadi salah satu ciri khas dari TPS 27 sendiri. Berada di kawasan tidak jauh dari perempatan Fatal Palembang, sehingga dengan demikian 3 RT sendiri bisa mengakses bagi mereka yang mendapat nomor untuk memilih di TPS 27 sendiri dapat mengakses langsung ke TPS 27 sendiri. Dan ini tidak ada, kami melihat adanya warga baik itu yang hamil, namun ada sebagian mereka manula yang sejak pagi tadi sudah mengantri atau ingin melakukan proses pemilihan lebih awal karena memang disarankan sebelumnya panitia menyarankan bagi mereka yang manula atau berusia lanjut untuk memilih lebih awal sebelum masyarakat atau pemilih lainnya berdatangan sehingga tidak mengantri lebih lama meskipun memang panitia pelaksana ini memprioritaskan mereka yang manula. Demikian pendengar. Satu lagi pendengar dapat kami sampaikan, sebelumnya kami juga melakukan pantauan di kediaman calon gubernur dengan nomor urut 1 Bapak Herman Heru, di mana memang kediamannya bersebelahan langsung dengan posko pemenangan dirinya. Dan kami memantau bahwasannya memang aparat kepolisian sudah berjaga sejak pagi tadi, yang di mana memang TPS 27 merupakan titik tidak jauh dari kediaman calon gubernur nomor urut 1 Bapak Herman Heru, lebih kurang 400 meter dari
kediamanannya. Sampai dengan saat ini pendengar, kondisi proses pemilihan di TPS 27 tepatnya di RT 44, RT 45 dan 46 masih berjalan baik dan kondusif. Dari TPS 27 tepatnya di RT 44, 45 dan 46, Aditya melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Langsung dari TPS 27, Kelurahan 8 Ilir Palembang, Kecamatan IT 3 dari RT 44, 45, 46. Tetaplah bersama kami dari daerah memilih Pilkada Serentak 2024. Anda masih bersama kami dalam siaran khusus dan laporan terkini seputar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 Daerah Memilih. Yeah, man. We gotta sing this song for a brother right there. Yes, I. 1, 2, 3, 4. Cinta yang sebenarnya indah sekali, yeah. Kadang menipu dan bikin sakit hati, yeah, yeah. Tapi lihatlah burung tetap bernyanyi, yeah. Terlalu indah untuk ditangisi, yeah. Nyanyi lagu pantai, nyanyi lagu santai, yeah. Nyanyi lagu pantai, mari kita santai, yeah. Cantik mengejar sesuatu yang belum pasti, yeah. Kadang kau gagal lalu frustasi, yeah, yeah. Tapi hidup yang indah cuma sekali, yeah. Terlalu singkat untuk ditangisi, yeah. Nyanyi lagu pantai, nyanyi lagu santai, yeah. Nyanyi lagu pantai, mari kita santai, yeah. Nyanyi lagu pantai, nyanyi lagu santai, yeah. Nyanyi lagu pantai, mari kita santai, yeah.
Kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai APBD. Yakin masih mau golput?
Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 3 93,7 MHz, Pro 4 88,4 MHz, dan Pro 5 89,2 MHz. Pemancar relay RRI di kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Pemancar relay Batu Raja 90,5 MHz, pemancar relay Belitang 97,6 MHz, pemancar relay Empat Lawang 98,9 MHz, pemancar relay Indralaya 93,7 MHz, pemancar relay Lahat 90,2 MHz, pemancar relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, pemancar relay Muara Beliti 90,0 MHz, pemancar relay Muara 2 88,7 MHz, pemancar relay Pagar Alam 97,7 MHz, pemancar relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan pemancar relay Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 3 93,7 MHz, Pro 4 88,4 MHz, dan Pro 5 89,2 MHz. Pemancar relay RRI di kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Pemancar relay Batu Raja 90,5 MHz, pemancar relay Belitang 97,6 MHz, pemancar relay Empat Lawang 98,9 MHz, pemancar relay Indralaya 93,7 MHz, pemancar relay Lahat 90,2 MHz, pemancar relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, pemancar relay Muara Beliti 90,0 MHz, pemancar relay Muara 2 88,7 MHz, pemancar relay Pagar Alam 97,7 MHz, pemancar relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan pemancar relay Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang. Anda masih bersama kami dalam siaran khusus dan laporan terkini seputar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 Daerah Memilih. Terima kasih Anda masih bersama kami di Daerah Memilih Pilkada Serentak 2024. Dan pendengar, kita juga sudah terhubung bersama Komisioner KPU Divisi SDM dan Parmas KPU Pagar Alam bersama Bapak Budi Hartono. Selamat pagi Pak Budi. Halo. Selamat pagi Pak Budi. Halo. Baik, kita masih mencoba untuk menghubungi Pak Budi Hartono. Ini merupakan komisioner atau anggota KPU Divisi SDM dan Parmas ya dari Pagar Alam. Dan tentunya pendengar, kami masih bersama Anda untuk Daerah Memilih Pilkada Serentak 2024, dan kami informasikan saat ini lintas waktu 50 menit beranjak dari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk Anda yang masih bersama kami, dan nantikan juga buat Anda pukul 9 waktu Indonesia Barat kita akan berdialog bersama salah satu narasumber kita untuk pagi hari ini. Dan pendengar, kita sudah terhubung kembali bersama narasumber kita, anggota KPU Divisi SDM dan Parmas Pagar Alam ya, bersama Bapak Budi Hartono. Selamat pagi Pak Budi. Baik, terputus. Ya. Kami masih mencoba untuk menghubungi
anggota KPU Divisi SDM dan Parmas, dan tetaplah bersama kami di daerah memilih Pilkada Serentak 2024. Ini kata masyarakat dan harapan mereka untuk Pilkada 2024. Saya Liza, warga Kebun Bunga. Harapan saya untuk Pilkada besok semuanya berjalan dengan tertib, lancar, aman, dan kepada siapapun yang terpilih, semoga menjadi pemimpin yang amanah, bisa membawa daerah dan bangsa menjadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ayu, warga Kalidoni, Palembang, Sumatera Selatan. Harapan saya untuk Pilkada tahun ini, karena lagi musim penghujan, semoga pada tanggal 27 November 2024 di hari pencoblosan, cuaca cerah, bersahabat, sehingga kita bisa mencoblos dengan aman dan juga nyaman, dan kertas suara juga bisa aman. Semoga suasana juga tetap terjaga kondusif, aman terkendali, dan siapapun yang terpilih sebagai kepala daerah kita nanti, baik Wali Kota Palembang maupun Gubernur Sumatera Selatan, semoga bisa amanah dalam menjalankan tugas seperti harapan rakyat Palembang dan juga Sumatera Selatan, dan semoga bisa memajukan Palembang dan Sumatera Selatan semakin lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wokito Galo. Kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai APBD. Yakin masih mau golput? Ini kata masyarakat dan harapan mereka untuk Pilkada 2024. Saya Liza, warga Kebun Bunga. Harapan saya untuk Pilkada besok semuanya berjalan dengan tertib, lancar, aman, dan kepada siapapun yang terpilih, semoga menjadi pemimpin yang amanah, bisa membawa daerah dan bangsa menjadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ayu, warga Kalidoni, Palembang, Sumatera Selatan. Harapan saya untuk Pilkada tahun ini, karena lagi musim penghujan, semoga pada tanggal 27 November 2024 di hari pencoblosan, cuaca cerah, bersahabat, sehingga kita bisa mencoblos dengan aman dan juga nyaman, dan kertas suara juga bisa aman. Semoga suasana juga tetap terjaga kondusif, aman terkendali, dan siapapun yang terpilih sebagai kepala daerah kita nanti, baik Wali Kota Palembang maupun Gubernur Sumatera Selatan, semoga bisa amanah dalam menjalankan tugas seperti harapan rakyat Palembang dan juga Sumatera Selatan, dan semoga bisa memajukan Palembang dan Sumatera Selatan semakin lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wokito Galo. Anda masih bersama kami dalam siaran khusus dan laporan terkini seputar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 Daerah Memilih. Pendengar, selanjutnya kita akan mendengarkan situasi terkini dari TPS 08, RT 08, RW 02 dari Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Gandus, Palembang bersama rekan kami Rizky. Ya, Dela dan juga pendengar, kami laporkan langsung dari TPS 08 yang beralamat di Jalan Musyawarah Kompleks Bandara Permai, nomor 1 Kecamatan Gandus, Kota Palembang. Karena saat ini sedang dilakukan pencoblosan, tepatnya pasangan calon gubernur nomor urut 03 Mawardi Yahya, yang memang ini adalah di sekitar di
rumah dari Mawardi sendiri. Dan untuk kali ini pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya sedang melakukan pencoblosan dan juga itu sedang ramai dilaksanakan pencoblosan karena memang banyak awak media yang ingin meliput pelaksanaan pencoblosan dari Mawardi Yahya sendiri. Mawardi Yahya sendiri mengenakan kostum putih abu dan juga mengajak istri ketika pencoblosan saat ini. Ketika saat ini masih dalam sesi tanya jawab dengan wartawan ataupun wawancara yang dilakukan. Dan untuk kali ini sendiri selain Mawardi, wakilnya Heranita Nuringhati juga rencananya akan mencoblos di TPS 11 yang berlokasi di Komplek Bukit Sejahtera Poligon Blok 8 Kelurahan Karangjaya Gandus yang memiliki tempat yang hampir sama namun memiliki lokasi TPS yang berbeda. Dan juga untuk pelaksanaan pemungutan suara ini menjadi bagian dari tahapan puncak Pilkada serentak 2024 yang juga diharapkannya berjalan lancar, aman dan juga demokratis. Dan untuk saat ini KPU setempat itu memastikan seluruh TPS telah siap melayani hak pilih termasuk TPS 08 yang didatangi langsung oleh Mawardi Yahya ataupun tempat mencoblos yang saat ini tengah dilakukan oleh Mawardi Yahya dan beserta istri, termasuk para masyarakat yang memang sedang melakukan pencoblosan di pagi menjelang siang hari ini. Dan untuk suasana saat ini cukup ramai. Ya, memang di TPS 08 ini adalah salah satu TPS yang ada di Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Gandus, tepatnya di RT 8 RW 02 yang menjadi pusat pencoblosan masyarakat sekitar. Baik itu dari RT 08 juga keseluruhan dari RW 02 di Karangjaya. Sementara itu pilkada serentak ini juga menjadi momen penting diharapkan oleh KPU setempat agar dapat berjalan aman dan lancar. Berikut dapat kami laporkan ataupun demikian dapat kami laporkan dari Kecamatan Gandus, Kelurahan Karangjaya. Kembali ke studio. Baik, laporan langsung dari TPS 08 RW 08 RW 02 Kelurahan Karangjaya Kecamatan Gandus Palembang. Dan selanjutnya pendengar kita akan mendengarkan situasi terkini dari TPS 08 Perumahan Kesuma Sukawaras. Ini masih cukup lengan ya, terdapat ada 489 DPT di TPS 008 dan ini akan disampaikan bersama rekan kami ada Maulana. Maulana. Ya, pendengar selamat pagi, pendengar RRI dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saat ini kami sampaikan siaran khusus Pilkada Serentak 2024 RRI Palembang Daerah Memilih. Pagi ini saya telah berada di TPS 008 yang berada di RT 33 Perumahan Kesuma Sukawaras, Kelurahan Sukamoro, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Dapat kami sampaikan suasana di TPS 008 Perumahan Kesuma Sukawaras ini masih dalam situasi cukup lenggang dan beberapa menit lalu juga dan sekarang dapat kami sampaikan bahwa warga sudah mulai berdatangan. Dapat kami informasikan pula pendengar, TPS ini sendiri telah terdata 489 daftar pemilih tetap yang dapat menyalurkan hak suaranya pada hari ini. Terdapat 4 RT di TPS 008 yang akan melakukan proses pencoblosan di TPS ini, di antaranya yaitu RT 11, 35, 44 dan 33. Pendengar, dari pandangan mata dapat pula kami sampaikan proses pencoblosan yang telah dilakukan dan akan dilakukan dimulai dengan setiap warga yang memiliki hak suaranya akan menyerahkan lembar undangan pencoblosan dan juga memperlihatkan KTP sebagai proses verifikasi panitia penyelenggara terhadap calon pemilih. Setelah itu, para calon pemilih menunggu antrian di tempat yang telah disediakan. Lalu, setelah mendapat giliran antrian, pihak panitia KPPS menyerahkan 2 lembar surat suara yang terdiri dari surat suara gubernur dan bupati. Kemudian peserta pemilih menuju ke bilik suara untuk melakukan proses pencoblosan dan diakhiri dengan menandai jari tangan dengan tinta sebagai tanda telah melakukan proses pencoblosan.
pendengar, kami juga sampaikan pada pagi hari ini keadaan cuaca terlihat sedikit berawan dan mendung, di mana memang sejak kemarin wilayah Kabupaten Banyuasin telah diguyur hujan. Baiklah pendengar, sementara itu yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lainnya dapat Anda temukan di website rri.co.id. Dari TPS 008 Kelurahan Sukamoro, Muhammad Maulana, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia. Baik, laporan langsung dari Maulana, ini dari suasana di TPS 08 Perum Kesuma Sukawaras, ini masih cukup lengan, terdapat 489 DPT di TPS 008. Dan pendengar, pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti, kita ada dialog Palembang di daerah memilih. Untuk pagi hari ini pukul 9 ya, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat mengenai Pilkada Serentak 2024 bersama Dr. Andes Ong Berlian, pengamat politik dan sekaligus dosen Stisipol Chandra di Muka Palembang. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami dalam siaran khusus dan laporan terkini seputar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 Daerah Memilih. Ini kata masyarakat dan harapan mereka untuk Pilkada 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dayat, warga perumahan Kirana South Artis Kosari, mendoakan semoga pemilu kada tahun ini berjalan dengan lancar, aman dan damai. Kepada